Ya, lanjut ke dalam materi yang berikutnya dari fenomena kuantum. Kita akan ngebahas mengenai hamburan Compton. Ini adalah salah satu peristiwa juga yang menunjukkan bahwa cahaya itu dapat bertindak sebagai partikel atau foton. Oke, jadi langsung saja kita lihat apa yang dimaksud dengan hamburan Compton. Jadi, hamburan Compton itu adalah suatu peristiwa di mana foton itu terhambur atau terbelokkan ya, atau tersebarkan gitu ke berbagai arah akibat bertemu dengan elektron bebas. Jadi ini ada interaksi antara partikel dengan foton. Jadi kurang lebih itu nanti kayak gini nih ilustrasinya. Di sini yang biru kita punya elektron bebas. Jadi elektronnya dalam keadaan diam, dia punya muatan E dan massa M. Nah, di sini kita punya foton nih ya, yang warna hijau ini. Bentuknya kayak gelombang ini. Ini cahayanya nih, ini fotonnya. Dia melaju menuju si elektron bebas. Dan dia punya panjang gelombang lambda ya, si fotonnya ini. Nah, akibat si foton ini bertemu dengan si partikel elektron, maka nanti akan terjadi hamburan. Jadi akibat hamburan itu, si foton akan berbelok arah tuh ya, terhambur ke sudut theta nih, sudut theta terhadap garis horizontal. Sedangkan elektronnya juga akan terhambur ya, dia akan mental gitu ke arah sini nih. Dia jadi punya kecepatan dan sudut hamburannya itu V ya terhadap si horizontal. Itu peristiwa hamburan Compton. Nah, kalau pakai teori gelombang, kalau kita anggap cahaya ini itu gelombang ya, maka harusnya ketika dihamburkan, ketika dibelokkan seperti ini, harusnya panjang gelombangnya tetap lambda. Ya, harusnya tetap lambda juga. Panjang gelombang si foton yang terhamburkan. Tapi nyatanya ketika dilakukan eksperimen di lab ya, di percobaan, ternyata yang terukur adalah cahaya yang terhambur atau foton yang terhambur itu lambdanya lebih besar. Jadi lambda aksen. Bukan lambda tapi lambda aksen. Dan ini lebih besar daripada lambda sebelum terhambur. Nah, ini tidak bisa dijelaskan dengan teori gelombang. Ini hanya bisa dijelaskan kalau kita menganggap si cahaya ini sebagai partikel, foton. Jadi gini, kalau dianggap sebagai foton ya, ini berarti partikel cahaya, lalu ini ada partikel elektron, kan mereka bertemu ya. Oh, berarti ada peristiwa tumbukan. Karena peristiwa tumbukan, maka yang satu mental nih, elektronnya V, dan partikel yang satu mental ke sudut theta. Oke? Nah, karena ada proses tumbukan, berarti ada energi yang hilang dong. Si foton punya energi, karena tumbukan maka sebagian energi akan diberikan kepada elektron. Makanya elektron di sini punya kecepatan. Jadi energi si foton akan berkurang dong kalau gitu. Oke, dan karena E sama dengan hc per lambda untuk foton, kalau energinya berkurang, oh berarti lambdanya naik gitu, lambdanya bertambah. Makanya terukur panjang gelombang licin itu lebih panjang, lebih besar gitu ya lambda aksennya. Gitu jadi ya. Dengan demikian, peristiwa hamburan Compton hanya bisa dijelaskan kalau kita menganggap si cahaya itu sebagai partikel atau foton. Seperti itu. Ya, jadi nanti analisisnya akan mirip seperti reaksi partikel ya. Ketika kita nggak bahas energi relativitas gitu. Ini partikel punya energi, nanti ada kekalahan momentum, ada kekalahan energi total, dan sebagainya. Oke, ini jadi rumusnya. Ini untuk menghitung panjang gelombang yang dihamburkan. Jadi lambda aksen min lambda akan sama dengan H per mc ya. Massa Planck, ini massa elektron, kecepatan cahaya, dikali 1 minus cos theta. Jadi lambdanya itu berapa tergantung teramatinya di theta berapa. Jadi nanti tuh di eksperimennya ya, ketika dilakukan percobaan ini, kita pasang detektor nih. Ini foton menabrak si elektron, kita pasang detektor. Kira-kira kayak gitu. Nah, misalnya teramati nih ada foton terhambur pada sudut theta. Maka nanti lambda aksennya akan dinyatakan sebagai rumus berikut. Tergantung pada theta jadi ya. Kalau kita pasang detektor di sini misalnya, dan ternyata kerekam juga tuh ada foton terhambur, maka lambda aksennya akan berbeda. Jadi lambda aksennya akan bergantung sudut hamburannya kemana gitu. Sip ya, jadi kira-kira kayak gitu. Nah ini untuk mengetahui si panjang gelombangnya kan, yang terhambur. Gimana cara kita mencari kalau ditanya berapa kecepatan si elektron? Berapa sudut hambur si elektron nih V? Nah itu bisa dicari kalau kita bisa menerapkan hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi total. Karena ini reaksi partikel-partikel kan. Dan itu lumayan panjang tuh ya, lumayan ribet. Karena harus pakai rumusan relativitas. Oke, jadi kira-kira kayak gini konsepnya. Lumayan simpel ya untuk hamburan Compton. Coba ya kita coba satu soal. Kita punya jadi sinar gamma dengan panjang gelombang ini 100 pm.
PM itu pikometer. 10 pangkat, ini harusnya segini ya. 10 pangkat minus 12 meter. Jadi ini lebih kecil daripada nanometer. Jadi tembakan menuju elektron bebas yang diam. Dan kita lihat ada sinar gamma yang terhambur terdeteksi pada sudut 70 derajat. Tentukan panjang gelombang terhambur yang terdeteksi yang A dan yang B. Tentukan besar kecepatan elektron yang terhambur. Nah yang B seru nih ya. Kalau yang A gampang. Oke, langsung kita hitung. Yang A berarti tinggal gunakan rumus ini aja. Gampang banget ya. Kita cari lambda aksen. Berarti tinggal gini aja nih. Lambda aksen sama dengan lambda plus H per MC 1 min cos theta. Oke, lambdanya udah ada yang 100 PM. H per MC ini konstanta semua. Lalu cosinus theta juga ada tetanya ya, 70 derajat ini terhamburnya si sinar gamma. Oke, ini langsung bisa dihitung dengan mudah. Kita dapatnya lambda aksennya 101,6 PM pikometer. Jadi memang lebih besar ya. Lebih besar sedikit nih. Ini kan 100, ini 101,6. Jadi memang lebih besar ya, walaupun mungkin kecil gitu ya terbacanya. Oke, itu jadi yang A. Sekarang baru nih yang seru nih ya, yang B. Cari besar kecepatan elektron. Oke, karena kita berurusan dengan cahaya ya di sini, maka lebih baik kita pakai rumusan relativistik. Jadi kita terapkan kekekalan energi total di dalam peristiwa hamburan Compton. Oke, jadi pertama-tama sebelum terhambur kita punya energi si foton ini ya, tentu. Jadi sebelum terhambur kita punya energi foton Hc per lambda. Oke, lalu kita punya elektron yang diam. Apakah elektron yang diam punya energi? Jawabannya punya, yaitu energi diam kan. Energi diam dari partikel itu mc kuadrat. Rumusnya Einstein. Oke, itu sebelum hamburan. Sekarang setelah terjadi hamburan, energi foton jadi Hc per lambda aksen ya. Karena lambdanya berubah. Hc per lambda aksen. Plus sekarang kita punya energi si elektron. Dan elektronnya sekarang dalam keadaan bergerak kan setelah terhambur. Jadi dia punya energi total. Yang sebenarnya nanti kalau dibongkar ini jadinya ada energi diam dan energi kinetik ya. Tapi nggak apa-apa, kita langsung aja hitung seperti ini. Ini energi total dari si elektron. Dengan demikian kita bisa dapat nih energi total nih. Berarti tinggal gini aja. Energi total elektron yang terhambur adalah Hc, terus kita kurangin nih. Pindah ruas ya antara lambda dan lambda aksen, jadi kayak gini. Plus mc kuadrat. Sip, ini bisa kita hitung. Nah sayangnya ini kita terlanjur pakai SI ya. Jadi lebih susah nih ngitungnya, lumayan ribet. Nanti dapatnya sekian nih. Ini kita dalam SI itu ya. Jadi kebayang ngitung energi partikel pakai SI itu lebih tidak praktis dibandingkan pakai satuan yang FV per C kuadrat ya kayak gitu. Oke, jadi kita punya energi si elektron sekian, energi totalnya. Nah, lalu kita kaitkan pakai rumus relativistik lagi bahwa energi total itu gamma mc kuadrat. Ya, kita punya rumusan ini sama dengan gamma mc kuadrat. Dari sini kita bisa peroleh dong gamanya. Karena udah tahu E-nya dan mc kuadrat, M-nya massa elektron, udah tahu juga gitu ya. Itu konstanta. Jadi nanti kita peroleh nih gamanya. Dan itu kita peroleh gamanya itu 1,000378. Jadi sebenarnya gamanya si elektron itu mendekati angka 1. Artinya adalah sebenarnya kecepatannya itu masih tergolong jauh dari kecepatan cahaya. Jadi sebenarnya kita nggak harus pakai rumusan ini sih. Nggak harus pakai relativitas gitu. Tapi nggak apa-apa ya, udah terlanjur. Kita udah hitung gamanya sekian. Dibalik berarti ya. Karena gamma itu akar 1 per 1 min V kuadrat per C kuadrat kayak gini. Kita bisa balik buat cari V-nya. Kita bisa ngitung kayak gini nanti. V-nya itu C dikali akar 1 min 1 per gamma kuadrat. Oke, kita masukkan gammanya. Maka nanti kita dapat sekian. V-nya itu 0,0275 C. Nah, jadi kelihatan tuh ya. Ini 0,0275 C itu ternyata masih jauh. Lumayan jauh lah ya dari kecepatan cahaya. Nah, ini kalau dihitung manual, masukin C-nya 3 kali 10 pangkat 8, dapatnya sekian. Kecepatan si elektronnya yang terhambur itu 8,25 kali 10 pangkat 6 meter per second. Ya, jadi memang cenderung kecil sih ini, masih jauh lah. Tergolong jauh dari kecepatan cahaya. Gitu. Nah, mungkin nanti kalau kalian ngitung, hasilnya akan beda. Karena itu nanti ada masalah pembulatan. Ya, karena gamma kita itu 1,000, nolnya ada 3 kali nih. Jadi mungkin ada yang tergoda untuk membulatkan lebih awal.
Ya, jadi kalau nanti ngitung sendiri ternyata jawabannya ada yang beda-beda dikit nggak apa-apa ya. Itu masalah pembulatan saja. Oke, sip. Kalau gitu sekian untuk pembahasan mengenai hamburan konten. Semoga ini membantu untuk pemahaman kalian. Dan dengan demikian, fenomena kuantum selesai. Dan dengan demikian juga materi di Fisika Dasar 2 selesai. Jangan lupa like dan subscribe supaya video kami bisa lebih bermanfaat untuk kita semua. Oke, sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Selamat belajar dan terima kasih.